Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di saat siang hari ini, di mana kami boleh Tuhan beribadah kepadamu dan sudah mengangkat suara pujian kami untuk membesarkan nama Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sucikan kami dengan darah Kristus, supaya kami boleh diperkenankan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Kami boleh diberkati lewat pengajaran-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu hamba-Mu, Tuhan mohon penyertaan Tuhan, supaya ketika Hamba menyampaikan firman-Mu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga apa yang menjadi maksud rencana Tuhan boleh terwujud di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam rangkaian ibadah raya pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, di mana diberi kesempatan bagi kita untuk dengar-dengaran akan firman-Nya. Oleh sebab itu mari ya kita semua ya, ketika mendengarkan firman Tuhan boleh ya dengan rendah hati, sehingga ya kita mendapat berkat firman pada hari ini ya, untuk ya, membuat kita ya menjadi ya sidang jemaat Tuhan yang kuat. Haleluya. Haleluya. Ya, dalam ibadah yang lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan kitab Ulangan ya, pasal yang ke-11 ya, bahwa ya ketaatan mendatangkan berkat. Amin. Ya, kalau kita menjadi gereja yang taat, melakukan menuruti perintah Allah, maka kitalah orang-orang yang berhak menerima berkat Tuhan. Ya, saudara. Di dalam ayat tersebut saudara dikasih oleh Tuhan telah didaftarkan ya, ada 8 ya berkat Tuhan yang akan kita terima saudara, kalau kita taat kepada Tuhan. Poin pertama, berkatnya adalah kita diberi kekuatan untuk memasuki negeri yang kita jalani. Kita buka dulu Alkitab kita saudara dalam Ulangan pasal yang pertama ini. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Demikian, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saudara, poin pertama, berkat yang akan kita terima kalau kita taat, kita diberikan kekuatan ya untuk ya, menjalani tahun ini ya dengan saudara penyertaan Tuhan. Ya. Sebabnya saudara, kita tidak perlu ya takut ya kalau saudara orang lain ya khawatir untuk ya, menghadapi suatu zaman yang semakin sulit ya. Kita harus percaya ya,
Tuhan berikan kita kekuatan, ya, agar kita mampu menjalani tahun ini dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan, ya, kekuatan baru, ya, kekuatan Tuhan, ya, itu diberikan bagi, ya, gereja, ya, orang-orang yang, saudaraku, mau menanti-nantikan Tuhan. Ya. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, mereka lah yang akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, kita perhatikan dulu Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Silakan dulu dibacakan, ya. Yesaya pasal 40 ayat 31, ya. Demikian, ya, firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itulah yang akan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Jadi di tahun baru ini kita akan mendapatkan kekuatan baru kalau kita memiliki sikap yang mau menanti-nantikan Tuhan. Ya. Bagaikan saudaraku, pengantin yang menantikan mempelai pria. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nantikan Kristus Yesus datang kembali. Ya. Miliki sikap untuk mau menyambut kedatangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau kita tidak memiliki sikap untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan, maka kita bagaikan teruna-teruna yang lemah dan tak berdaya. Tetapi kalau kita, saudaraku, menantikan Tuhan datang kembali, kita pasti diberikan kekuatan baru. Kalau kita, saudara, mengharapkan, ya, dunia ini, impian kita dunia, ya, kita tidak akan kuat. Ya. Karena tidak selamanya langit itu berwarna biru. Ada lagu kita berkata, kau tak janjikan langit selalu biru, kau tak janjikan hidup tanpa tantangan, tapi kau berjanji memberiku kekuatan teguh. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman kita. Ketika kita memasuki zaman ini, Tuhan memberikan janji kepada kita. Apa janjinya? Kekuatan baru. Kepada siapa? Kekuatan baru Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Ya. Menyambut Yesus Kristus yang segera datang menjemput kita. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti apa?
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Orang yang mendapatkan kekuatan baru itu bagaikan, saudaraku, burung raja wali yang naik terbang. Artinya apa? Kalau kita memiliki sikap untuk mau menyambut kedatangan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita bagaikan raja wali yang bisa naik terbang tinggi, mengatasi segala persoalan, mengatasi segala masalah. Karena apa? Karena Tuhan berikan kedua sayap untuk naik terbang. Ini kekuatan kita, saudara. Kekuatan kita yang bersumber daripada Tuhan. Bagaikan burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi burung raja wali, saudara, memiliki dua sayap. Ya, dua sayap. Ya, kalau satu sayapnya mana bisa terbang? Harus dua. Perhatikan pesawat. Berapa sayapnya? Dua sayapnya. Sehingga apa? Bisa terbang. Ya. Ya. Kalau satu sayapnya gimana lah dia? Di udara pasti bisa jatuh kan? Jatuh. Maka harus ada dua sayap. Ya. Dua sayap itu berbicara firman dan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau kita memiliki firman dan Roh Kudus, kita akan bisa naik terbang. Amin. Gereja Tuhan digambarkan bagaikan burung raja wali yang naik terbang. Ya. Dibawa kemana? Di padang gurun. Disitulah Tuhan pelihara gereja Tuhan. Jadi kalau kita memiliki sikap mau menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Bagaikan burung raja wali yang naik terbang tinggi. Artinya apa? Kalau kita, saudara kasih Tuhan, memiliki hati untuk mau menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan akan membela dan memelihara hidup kita di sepanjang tahun ini. Yakin tidak? Tuhan berikan kita pembelaan dan pemeliharaan. Yakinkah kita? Tuhan akan cukupkan segala keperluan kita di sepanjang tahun ini? Ya, harus yakin. Ya. Jadi kalau ada sayap kita bisa terbang. Ya, coba perhatikan lagi, baca dulu. Ya, Yesaya 40 ayat 31 bagian B-nya. Yesaya 41 ayat 31. Ya. Mereka berlari Ya. dan tidak menjadi lesu. Terus. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Sekalipun mereka berjalan ya jauh, tidak menjadi lelah. Tidak ada istilah putus asa menghadapi hidup ini tahun ini. Gak ada yang keluh kesah karena melihat keadaan ini. Tidak ada yang pusing pikirannya melihat keadaan zaman ini. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan baru bagi kita. Lewat apa? Lewat pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Puji Tuhan. Mengapa ketika kita berjalan tidak menjadi lelah? Mazmur 84. Kita buka dulu. Mazmur 84 ya. Apa kita tidak lemah? Tapi kuat. Mazmur 84.
Baca dulu istriku. Istriku. Ya, Mazmur 84. Ya, ayatnya yang ke-8. Ya. Mazmur 84 ayat 8. Ya. Mereka berjalan makin lama makin Mereka berjalan makin lama. Waduh, kalau sudah berjalan makin lama, udah berapa kilometer yang ditempuh ini. Tetapi Alkitab katakan sekali lagi, mereka berjalan makin lama makin kuat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Amin. Amin. Ya. Makin lama makin kuat. Mengapa kuat? Terus. Hendak menghadap Allah di Kenapa? Karena harap pandangannya menghadap Sion. Kalau hati kita ini tertuju kepada Tuhan di Sion, kita tidak akan lemah. Tetapi sebaliknya, ketika kita berjalan lama, semakin kuat. Ya, semakin kuat kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini enggak logika ini. Kalimat ini ya tentu saudaraku bertolak belakang dengan pikiran kita. Ya, karena biasanya kalau orang sudah berjalan lama, iya, kalau dia berjalan saja saudaraku dilincak kaki 1 jam 2 jam pasti sudah letih kakinya. Tetapi saudara, Alkitab katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Berarti apa? Mereka itu mendapat mujizat Tuhan. Amin. Ya, kaki mereka diberi kekuatan untuk bisa melangkah. Itu mujizat Tuhan. Ya. Jadi kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita bisa makan hari ini, kita bisa minum hari ini, kita bisa sehat hari ini, itu merupakan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Maka bersyukur kepada Tuhan, ya, anak-anak kami boleh sehat-sehat, ya, boleh memuji Tuhan, apalagi bisa sekolah, bisa apa lagi? Bisa bermain, ya kan? Itu tanda mujizat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Ya kan? Siapa yang bisa memberikan napas hidup kalau bukan Tuhan? Itu mujizat. Ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan. Ya. Ayatnya ayat 6. Ya, baca silakan ayat 6. Mazmur 84 ayat 6. Ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Iya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Terus. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya apa di sini? Orang-orang yang berbahagia itu karena menerima kekuatan Tuhan, karena saudaraku, orang tersebut memiliki hasrat untuk mengadakan ziarah. Ya. Apa yang menjadi pusat ziarah kita? Aku. Apa yang menjadi tujuan pusat ziarah bagi orang-orang percaya? Pusat, saudaraku, tujuan dari ziarah kita adalah Sion. Amin. Menghadap Allah di Sion. Ya. Itulah yang menjadi tujuan pusat dari ziarah orang-orang percaya, yaitu menghadap Allah di Sion. Ya. Bukan kita ke kuburan, bukan. Itu bukan pusat ziarah. Tetapi pusat ziarah orang percaya adalah yaitu tabernakel, rumah Tuhan, Sion.
Itulah sebenarnya menurut Alkitab mengadakan ziarah ke Sion. Karena di Sion Allah hadir. Ya. Di bait suci Allah, saudaraku, bertakhta. Amin. Ya, bukan di kuburan. Tidak ada di situ. Allah bertakhta. Jadi kita harus paham bahwa pusat bagi orang mengadakan ziarah adalah menghadap Allah di Sion. Dari situlah sumber kekuatan orang percaya. Katakan amin. Ya, situ. Kalau kita pergi ke kuburan ziarah ke sana, ya boleh saja membersihkan. Tapi jangan harapkan ada kekuatan baru engkau dapatkan di sana. Ya. Mungkin engkau ziarah ke kuburan karena mengenang orang tuamu. Ya. Silakan saja kalau itu masih berkenan di hati. Tetapi Alkitab katakan, hasrat untuk mengadakan ziarah pusatnya adalah Sion. Ya. Ya. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Ya, itu tempat kediaman Allah. Amin. Rindu tidak ibadah seperti ini kita lakukan terus? Rindukah kita tempat pertemuan ibadah? Rindukah kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Kenapa? Di situ kita mendapat kehidupan baru. Di dalam ibadah inilah kita memperoleh sukacita, memperoleh semangat untuk menjalani hidup ini. Ya, jadi biar kita beribadah dan dengarkan firman Tuhan dulu, supaya kita sebelum kita menjalani hari-hari ini, supaya kita semangat, saudara. Kalau kita tidak dibekali firman, ya, tidak ibadah, kita akan lemah. Ya, tapi kalau kita, saudara, ya, beribadah, mendapatkan firman, kita akan menjadi kuat. Haleluya. Inilah poin yang pertama. Ya, berkat ketaatan itu kita memperoleh kekuatan baru. Seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Mengapa? Karena mereka menghadap Allah di Sion. Ya, menjadi pusat ziarah orang-orang percaya. Puji Tuhan. Kalau tempat kediaman Tuhan menjadi pusat kerinduan hati kita, percayalah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah nama Tuhan, ditinggikanlah Kristus Yesus pada hari ini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa.